Tapi sebenarnya kalau kita belajar, terutama di bidang IT, dan saya percaya di bidang lain juga sama sih. Yes. Kalau kita cuma nonton, dan kita cuma praktekin apa yang ada di layar, itu tuh kurang nangkep. Halo Builders, selamat datang di Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas proyek-proyek menarik, tren terkini, potensi keren yang dihadirkan oleh teknologi Web3 dan juga blockchain. Saya Greenman Ron, selaku host Blog Dev Talk yang akan menemani Builders kali ini. So, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang geek banget nih Builders. Ada Mas Yevon dari Cyber Security dan juga Software Engineer di AG. Mari kita tepuk tangan lagi. Capek ya tepuk tangan mulu baru mulai. Halo Mas Yevon, how are you? Halo, kabar baik. Baik, gimana? Lagi sibuk gak nih? Kelihatannya iya. Kelihatan nih. Nah, oke, so terima kasih udah mau mampir menyempatkan waktu datang ke Blog Dev-nya kami. Ya, terima kasih Mas juga sudah invite kita. Siap. So, sebelum kita ngobrol, mungkin boleh sharing sedikit cerita background Mas Yevon nih. Gitu. Ya, kalau saya sih di AG sebagai cyber security dan software engineer. Jadi ngurusin software dan keamanan di aplikasinya. Oke. Gitu. Jadi kalau kita pas pakai aplikasi AG, dijamin aman. Wah, sedap. Nah, sebelum itu, sebelum terjun ke in Cyber Security, itu di mana Mas? Mungkin kuliahnya atau apa? Saya S1-nya itu teknik sipil. Teknik sipil, oke. Beda iya, ya? Beda memang. Jadi nggak nyambung nih backgroundnya. Tapi nanti kemudian baru ikut-ikut bootcamp, kursus. Terus decide baru lanjut S2 yang berhubungan dengan IT gitu. Oke, berarti sekarang S2-nya sudah selesai atau masih ongoing? Sudah selesai. Wah, mantap. Lanjut S3 gak? Nanti dulu deh, cari duit dulu. cari istri dulu baru S3-nya. Asik, cari istri luar biasa. Tapi pasti kalau stok udah banyak antri lah ya. Ya, tinggal pilih. Belum sempat seleksi. Asik, luar biasa. Dika lu udah dapat belum Dik? Oh, udah mau nikah lu ya? Nah, tadi kan nyebutin nih Cyber Security dan Software Engineer di AG. Boleh ceritain sedikit gak sih AG itu apa? Ya, jadi AG itu perusahaan blockchain infrastructure. Jadi kita fokus membangun berbagai app yang nantinya itu membentuk satu ekosistem. Nah, company kita terdaftarnya di Singapura, tapi employee-nya dan kontraktornya itu tersebar di seluruh dunia. Oke, berarti yang di Indonesia ini pun juga memang AG chapter Indonesia gitu, atau memang sebenarnya AG global di Singapurnya aja? AG global di Singapura, tapi kita ada beberapa community di berbagai negara juga. Salah satunya di Indonesia. Salah satunya di Indonesia. Oke. Kalau ngomongin semua ada berapa negara berarti si AG ini tersebar ya? Kalau employee-nya itu sekitar 20-an sih. Oke. Kalau si community-nya selain Indonesia? Community yang aktif itu beberapa di Indonesia, Filipina, Amerika Latin. Nah, itu sih yang paling aktif biasanya. Paling aktif 3 itu. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau dari AG sendiri nih, tadi kan blockchain company gitu ya. Iya. Fokusnya itu lebih kemana sih Mas? Saat ini kita fokusnya itu di wallet. Wallet, oke. Di wallet, kemudian lagi expand ke gaming. Expand ke gaming, oke. Nah, walletnya apa Mas? Metawan. Udah pernah coba belum? Udah sih, gue udah punya. Kemarin kalau nggak salah juga habis dapat NFT-nya juga kan ya? Iya. Gitu. Apa namanya? Tomowan. Tomowan. Jadi nah, itu. kayak pelihara pet gitu. Pelihara kayak Tamagotchi kan? Iya betul, Tomowan. Lucu, menarik. Nah, oke. Aku mau coba balikin nih gitu ya, kita ngomongin teknis. Security, tadi kan cyber security. Nah, menurut Mas Yevon sendiri gitu ya, blockchain security-nya sudah seaman itu kah atau gimana? Blockchain itu sebenarnya secara teori itu secure. Yes. Karena kan dia transaksi atau aktivitas itu harus divalidasi oleh node-node yang ada di seluruh dunia lah. Yes. Makanya kita sebut sebagai terdesentralisasi kan. Yeah. Tetapi biasa celahnya itu ketika kita mau integrasi nih dengan Web 2. Nah, bridgingnya itu yang sering terjadi peretasan, implementasinya nggak benar, jadinya kena phishing, key-nya yang hilang. Nah, itu justru yang bikin faktor tidak amannya di situ. Nggak aman. Jadi sebenarnya kalau dari teknologinya sendiri, blockchainnya memang sudah secure lah ya hitungannya kalau kita ngomongin
bisa diretas gitu. Mungkin like 99% tidak mungkin terjadi kali ya. Iya, Tapi yang terjadi kalau ada bridgingnya gitu. Kalau terdesentralisasi hampir nggak mungkin gitu. Jadi satu UST waktu itu ya, dia nilainya hilang disebabkan karena smart contract-nya itu logiknya yang error. Oke. Bukan diretas tuh, tapi karena memang logiknya yang error. Dieksploit sama orang. Oke, ya karena balik dari si open source-nya itu ya, jadi orang bisa ngecek, find out gitu kan. Wah ini mana nih bisa gue manfaatkan gitu ya kan, logik yang error segala macam kayak gitu. Oke, menarik. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin semuanya sebenarnya aman-aman, cuman banyak juga aspek yang memang kalau kita ngomongin security harus dari kitanya gitu kan, kayak harus nge-chain-nya benar gitu kan, lalu seed phrase-nya dijaga kayak gitu. Betul. Jadi dari developernya juga harus bikin aplikasinya aman. Iya, harus dibantu mengamankan. Nah kalau menurut Mas Evan sendiri nih gitu, keamanan gitu ya, anggap kayak tadi salah chain, lalu juga nyimpan seed phrase-nya masih belum benar. Nah kisi-kisinya buat teman-teman kita yang baru jamin gitu, menurut Mas Evan harusnya gimana sih gitu, buat kita ngejaga security-nya dari sisi kita. Oke, nah kalau cara yang paling umum biasa orang itu pakai MetaMask. Yes. Dia buat MetaMask-nya di plugin browser. Nanti ada seed key-nya atau phrase-nya. Itu yang mereka harus simpan. Yes. Nah, biasanya orang simpennya gimana? Dia copy paste ke dalam dokumen atau dia foto. Ya, betul. Nah, either way dua itu kan bisa di-upload kan ke cloud. Betul. Artinya kalau misalkan ID kita hilang atau HP kita hilang, dia langsung bisa punya akses ke saldo kita. Oh iya, karena sudah punya seed phrase-nya itu ya, yang disimpan di situ. Nah, opsi kedua, kita bisa simpen saldonya itu di centralized exchange. Misalkan kayak Binance atau toko kripto, Indodax. Yes. Permasalahannya adalah itu kan kalau misalkan company-nya misalnya hilang, company-nya bangkrut, what happened ke saldo kita? Terus saldo kita itu bisa ditahan sewaktu-waktu kalau dia mencurigai sesuatu. Betul. Padahal kan prinsipnya blockchain itu harusnya free. Iya, betul. Ya kan? Keputusan di tangan user. Betul. Nah, makanya kita AAG, kita itu bikin satu produk yang kita bilang Meta One. Ini walletnya itu tanpa seed phrase. Dan juga bukan centralized. Oke. Karena secara teknik seed key-nya itu nanti dipecah dan disimpan di beberapa tempat. Gitu. Jadi tidak ada satu pihak luar yang bisa nyuri seed key-nya. Gitu. Oke, menarik. Berarti memang si produk dari AAG sendiri pun juga sudah find out solusi yang terjadi gitu. Masalah-masalah yang terjadi lalu membuat solusinya di dalam si Meta One ini. Betul. Menarik. Berarti si Meta One ini pun jatuhnya walletnya berarti decentralized dong ya, bukan centralized. Belum bisa dibilang decentralized tapi bukan centralized juga. Nah, oke, masih in between. Iya, karena saldonya bukan AG yang pegang nih. Oke, gitu. Tetap intermediarinya tetap nggak ada lah ya kasarnya. Jadi free-nya tetap masih kendalinya ada di user. Betul, kendalinya masih di user. Mantap. Nah, lalu kalau kita ngomongin dari blockchain pasti kan ada UI UX gitu ya. Gitu. Nah kan Mas Evan juga sebagai software engineer bikin apps juga gitu. Nah menurut Mas Evan sendiri UI UX di blockchain ini sudah bagus kah atau masih baru awal-awal? Nah ini dia nih menarik. UI UX di aplikasi blockchain ini kalau saya lihat banyak yang sebenarnya fancy. Yes. Kita ngelihat buka website atau DApp, decentralized app, itu dia tampilannya fancy. Tapi ketika mau digunakan kok kayak sulit banget ya. Ya misalkan kalau kita mau sign in ke DApp tersebut, kadang kan kita harus klik, nanti ada pop muncul, terus kita mesti approve, aplikasi proses, kemudian nanti dia muncul lagi, kita mesti okein. Oh iya, sudah. Pernah 2 kali gitu kan. Iya. Terus ada juga yang transaksinya error gara-gara fee-nya gak cukup lah. Oh iya. Chain-nya gak cocok lah. Nah itu semua sebenarnya masalah yang sering dihadapi oleh user baru. Iya betul. Challenge-nya memang di situ kan. Challenge-nya di situ. Dia ganti browser nggak bisa. Iya. Dia ganti laptop nggak bisa. Ya kan. Nah itu kita selesaikan dengan Meta One juga. Makanya Meta One ini kalau kita download di HP kita,
kita mau sign in di manapun, asalkan dia support Wallet Connect, kita tinggal scan dari aplikasi Meta One kita. Nah, makanya kalau di aplikasi Meta One, kalau kita mau sign in ke salah satu dApp, ketika kita mau tekan sign in, dia kan kalau mencoba tuh. Tapi kita bisa pilih Wallet Connect. Wallet Connect. Nah, di dalam Wallet Connect itu kita scan pakai aplikasi Meta One kita. Yang ada di HP? Ada di HP. Oke, jadi berarti mungkin kayak sosmed lain gitu ya. Kita bisa connect ke beberapa, cuman kayak nyekan QR-nya doang atau apa kayak gitu-gitu. Betul, tapi kan ini jadi convenience, terutama buat user-user baru yang masuk ke blockchain, mereka belum terlalu paham dan nyaman sekali gitu menggunakan aplikasi Web3 dengan seperti itu. Nah, oke, menarik. Nah, lanjut nih, kalau dari tadi UI UX-nya gitu yang fancy segala macam, suka banyak pertanyaan atau banyak juga orang suka berpikir gitu ya. Perbedaannya si website gitu UI UX-nya yang sudah dibuat di dalam blockchain atau Web3 dengan Web2 itu bedanya di mana sih Mas biasanya? Nah, kalau dalam blockchain UI UX-nya mostly sama sih. Karena kan itu menghadap user. Tapi logic di belakang UI UX-nya yang kadang berbeda. Nah, logiknya ini kadang developer Web2 sama Web3 ini masih belum begitu paham. Kalau di Web2 kan kita mau ngelakuin daftar gitu. Nah, cara mendaftarkan ya dia tinggal kumpulin data-datanya, terus dia kirim ke server. Sedangkan di blockchain kan beda. Nah, kesulitan mengintegrasi tersebut terkadang tercermin di dalam UI UX yang kurang bagus juga. Jadi ini limitasi dari developernya juga terkadang. Tapi kalau dari secara general gitu ya, dari POV-nya si user gitu, kan ada yang bilang kalau websitenya belakangnya .io, oh ini berarti pasti Web3 nih websitenya gitu kan, udah under blockchain. Nah, contoh-contoh kayak gitu sih Mas, biasanya yang signifikan ngebeda ini antara ini website memang sudah blockchain atau enggak gitu. Biasanya di mana? Kalau dari tampilan biasanya sih gak ada sih. Gak ada. Tapi pertandanya gitu. Mereka pakai .io itu juga umumnya hanya kebanyakan. Bukan sesuatu yang pasti gitu. Menggunakan kalau IO blockchain. Pasti blockchain. Nah, tapi nanti ada yang kita sebut sebagai unstoppable domain. Pernah dengar gak? Belum sih. Kayak belakangnya itu .eth. Terus apalah. Nah, itu nggak bisa diakses pakai jaringan internet biasa. Menarik. Sedang dicoba oleh beberapa browser, kalau dia protokol seperti itu bisa diakses ke Web3-nya langsung. Nah, itu jelas tuh. Ini Web3. Iya. Lalu kalau misalkan Connect Wallet itu sudah termasuk salah satu signifikan perbedaannya nggak? Yes. Gitu. Itu salah satunya. Salah satunya juga ya. Berarti hitungannya berarti kalau memang sudah ada Connect Wallet, berarti ini memang logik di belakangnya sudah menggunakan blockchain. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Menarik. Nah, tadi kan Mas Evon juga ada mention gitu. Awalnya kan S1-nya teknik sipil gitu. Lalu akhirnya jadinya masuk ke cyber security dan lain-lain. Bisa itu nggak cerita sharing-sharing dikit gitu? Maksudnya interestingnya sama blockchain tuh awalnya di mana? Lalu belajarnya tentang blockchain tuh sulit nggak sih gitu? Iya, jadi kalau saya itu memang S1 teknik sipil. Dan saya kenal blockchain itu dari tahun 2017 sebenarnya. Jadi dari zaman Bitcoin itu masih pakai wallet yang perlu di-download ke PC. Terus nanti dia bisa auto mining sendiri gitu. Nah, saat itu saya udah kenal tuh dengan blockchain. Tapi saat itu saya nggak menemukan value-nya. Saya uninstall. Sayang sekali. Nah, kemudian saya tuh baru pindah ke IT 2019-an. Dan saya pindah ke IT itu juga bukan ke blockchain dulu awalnya, Mak. Saya pindahnya itu ke data analitik. Awalnya dari data analitik. Baru setelah ke data analitik, pindah ke cyber security. Nah, kebetulan saya juga tertarik di bidang blockchain. Tapi di Indonesia sayangnya belum ada developer blockchain yang perusahaan blockchain yang benar-benar orang bisa tahu, kalau di blockchain tuh ini di Indonesia. Belum ada. Pada saat itu. Belum pada situ. Jadi saya keep blockchain itu sebagai hobi.
Oke. Nah sampai suatu ketika ada opportunity di AAG sebagai cyber security, tapi di perusahaan blockchain. Kayak pas banget nih. Rezeki berarti. Rezeki nih. Siap. Jadi akhirnya udah saya join dan udah 1,5 tahun udah kerja di sini. Oke, lalu pas ketika belum ketemu AG nih, itu belajarnya dari mana? Dari link-link kah, YouTube kah atau apa? Nah ini memang kesulitannya sih. Oke. Memang materi di YouTube banyak. Semua orang bilang materi di YouTube tuh banyak. Tapi sebenarnya kalau kita belajar, terutama di bidang IT, dan saya percaya di bidang lain juga sama sih. Yes. Kalau kita cuma nonton, dan kita cuma praktekin apa yang ada di layar, itu tuh kurang nangkep. Oke, karena nggak nge-explore, nggak ngulik gitu ya? Iya, jatuhnya cuma menghafal, memahami doang. Oh iya betul lebih kesana. Nah, yang saya lakukan adalah saya cari company kecil yang terima anak magang lah. Oke. Atau projectnya dia. Okay. Jadi community project atau magang, udah kita join aja. Oh yes. Nggak ngomongin bayaran, nggak apa, udah. Yang penting dapat experience-nya. Betul. Benar. Nah di sana kan baru mereka kasih real problem tuh. Iya. Nah itu kita bedanya tuh. Kalau di company mereka fokus untuk solve problem, tapi kalau ngikutin tutorial gitu, kadang mereka cuma ngikutin kurikulum. Iya sih benar. Nah ini ada gap di antara dua ini. Bener, masih ada perbedaan ya. Betul. Jadi ya bukan berarti harus pilih salah satu, iya. tapi belajar dua-duanya. Iya. Ikutin dua-duanya. Jadi ya udah sambil menghafal, find out, lalu dipraktekkan ketika magang kayak gitu. That's the both ways gitu ya. Betul. Paling better buat teman-teman builders yang sekiranya baru mau jadi developer ataupun baru dari developer Web3 gitu ya, Web2 non blockchain lalu mau jadi developer blockchain, mungkin bisa ngikuti kisi-kisi yang diberikan oleh Mas Yevon. Iya. Tambahannya bisa lagi. Ikut hackathon. Nah, ikut hackathon. Menang kalah nggak masalah. Yang penting dapat experience. Yang penting dapat experience. Mantap. Nah, lalu kalau berarti kan ada kesulitan gitu ya di awal ya gitu. Nah, kalau sekarang nih menurut Mas Yevon gitu, tentang literasi atau apa ya, mass adoption tentang blockchain teknologi di Indonesia sikonnya kayak gimana sih Mas? Kalau menurut dirimu sendiri? Nah, ini juga di Indonesia itu blockchain sangat identik dengan cryptocurrency. Oh yes, betul. Gitu. Jadi banyak orang itu hanya membahas dari sisi tradingnya saja. Pasti. Sebenarnya nggak masalah sih bahas sisi trading. Menguntungkan. Why pasti not, cuan. Kan? Iya, nggak munafik lah ya. Nggak munafik. Tapi problemnya itu banyak dari mereka yang kasih rekomendasi pun tuh ngasal. Jadi analisis suka-suka lu aja gitu. Suka-suka gitu. Garis ini tandanya ini gitu kan. Iya. Ini garisnya lambangnya butterfly gitu kan. Besok Barbie gitu. Besok Oppenheimer gitu. Padahal kalau kita ngerti fundamentalnya, nggak perlu yang dalam-dalam banget. Itu technical analysis di blockchain tuh nggak terlalu berlaku. Yes, betul. Sebenarnya. Yes. Bukan berarti nggak penting. Ya. Nah, karena miskonsepsi ini, banyak orang yang ketika dengar blockchain, mereka tidak mengerti teknologi behind-nya. Yes, betul. Yang benar-benar blockchain-nya. Nah, ini mungkin salah satu penyebab kenapa developer blockchain di Indo itu sangat jarang. Sangat jarang, yes. Menarik. Gitu. Dibandingkan dengan tetangga kita di Singapura, apalagi itu India banyak ya. Gitu. India apalagi ya. Gitu. Saingannya sama India gitu kan. Iya. Banting harga lagi deh. 5. Lalu berarti memang masih dikit gitu ya kalau kita ngomongin mas adopsinya. Iya, gitu. masih dikit disebabkan salah satunya karena mereka nggak tahu dan nggak paham kalau bidang ini tuh ada. Oke, berarti kalau kita mau ngomongin literasi gitu ya, kita jatuhnya nggak bisa, anggaplah kita edukator gitu, anggap BlockDev gitu ya. Ketika BlockDev ngasih edukasinya segala macam, tetap harus ada apa ya, feedback dari mereka juga dong ya, berarti kan dari usernya mau nggak nih gitu kan. Betul. Jadi memang benar harus ada timbal baliknya nggak sih? Gitu. Betul. Makanya kalau di security itu kita ada 2 jenis training. Oke. Yang pertama itu namanya awareness. Oke. Yang kedua baru ya security benerannya. Nah awareness ini biasanya untuk publik, orang umum. Yang kedua adalah untuk memancing mereka belajar security beneran.
Sama, karena orang awam ketika dengar security yang mereka paham itu paling kayak 2FA, firewall gitu-gitu doang. Padahal sebenarnya sangat-sangat kompleks. Nah, di blockchain juga kita harus lakuin seperti itu. Betul sih. Nah, makanya kan kita ada gathering kan ya. Gathering, terus webinar, ada workshop, grup-grup, betul. Gitu. Memang sih dibutuhkan. Jadi buat teman-teman juga kalau sekiranya mau belajar gitu ya. Kebenaran BlockDev juga udah dibuka nih course-nya gitu. Bisa mampir ke website BlockDev. Di situ kalian udah bisa belajar, ada dari mulai basic knowledge. Itu cuma bacaan, lalu juga ada course-nya untuk yang beginner. Lalu nanti ada yang intermediate dan juga advance. Kalian sudah bisa cek buat belajar-belajar bareng kayak gitu. Mantap ya. Gue catatnya di bawah nih. Belum, nanti belakangan. Nah, last but not least nih. Udah agak ramai juga nih kita seru ngobrol. Boleh ceritain sedikit gak sih nih si AAG ini kira-kira ada new things apa sih yang lagi dikeluarin sama AAG atau ongoing? Mungkin teman-teman builders ada yang kepo mau tahu lebih jauh? Ya, jadi AAG saat ini sedang mengembangkan blockchain L2. Itu kita namain Sakuru. Sakuru. Oh, bukan Sakura ya, Sakuru. Iya. Nah, makanya Sakura berarti. Jadi Sakuru ini blockchain yang zero gas fee. Oke. Dan didesain untuk gaming. Untuk gaming. Oke. Jadi buat teman-teman yang tertarik bikin game, itu bisa coba bikin di atas Sakuru dan kita menyediakan grant. Oke, ada grants-nya. Ada grants-nya. Jadi Oasis L1-nya Sakuru dan AAG dan Sakurunya itu kita suka bikin developer program. Jadi orang yang ingin mengembangkan aplikasi di atas blockchain ini kita support. Nah, produk terbaru kita itu metaonecashback.com. Jadi metaonecashback.com diakses dari browser. Nah, itu memungkinkan pengguna untuk belanja di toko-toko real world, Web2, dan mereka akan dapat cashback. Cashback berarti belanjanya menggunakan cryptocurrency? Nah, jadi kalau kita nanti belanja di online shop, e-commerce, atau kita beli tiket pesawat dan lain-lain, cara pembayaran masih menggunakan pembayaran website itu. Jadi virtual account kah, kartu kredit, dan lain-lain. Tapi bedanya, kalau kita belanjanya via Metaone Cashback, nanti dapat cashback. Gitu. Nah cashbacknya ini yang cryptocurrency, USDT. Betul. Kah USDT? Ya, dalam bentuk cryptocurrency. Dan itu memancing orang untuk menjadi pengguna Web3. Mau nggak mau ya. Iya. Ya bener sih harus memang dipaksakan sih. Jadi biar mereka juga ngerti gitu loh cashback kayak gitu. Betul. Berarti cashbacknya udah ada berapa merchant? Saat ini kurang lebih sekitar 5.000 merchant worldwide. Oke, menarik. Dan terus bertambah. Minuman plus ada nggak tuh? Minuman haram gitu yang 21 plus. Ditunggu proposalnya. Menarik. Jadi kan kita mabuknya dapat cashback. Oke, udah banyak nih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin boleh juga kalau ada closing statement dari Mas Yevon, boleh disampaikan ke teman-teman builders. Ya, closing statement buat teman-teman builders yang ingin belajar develop aplikasi blockchain. Saya mengencourage bukan cuma belajar dari tutorial-tutorial, itu tetap perlu dilakuin. Tapi harus join komunitas. Harus kerjain project real, di mana itu tempat kita mengasah skill kita sesungguhnya. Jadi tetap aktif di tempat-tempat lain. Betul. Nah, BlockDev bisa jadi sarana nih pasti untuk teman-teman belajar blockchain ini. Oke, mantap. Sudah selesai juga nih kita ngobrol-ngobrolnya, nggak ngerasa udah lumayan panjang. Terima kasih lagi Mas Yevon buat ketersediaan waktunya mampir di BlockDev Talk ya kan. Terima kasih juga buat teman-teman builders yang selalu setia menonton podcast kami. Jangan lupa untuk mengikuti terus perkembangan dunia Web3 dan blockchain bersama BlockDev ID. Bisa mampir ke Telegram grupnya. Lalu juga bisa cek course-course kita yang sudah dibuka di website. Sama juga bisa di follow sosial medianya, ada di sini linknya. Mari kita belajar bersama dan ikut serta dalam perkembangan teknologi Web3 dan blockchain, khususnya di Indonesia. Saya Green Man Ron, izin pamit dari BlockDev Talk kali ini. See you again builders, bye-bye. Thank you Mas Yevon. Thank you.